Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Sehat selalu ya sobat catatan guru dan para pejuang CPNS tahun 2021. Jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas terkait tentang pengisian biodata, formasi, upload data, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tetap stay tune ya dan simak videonya dengan baik. Nah, untuk panduan atau tutorialnya sendiri kita nggak bisa buatkan karena memang kita nggak bisa mendapatkan atau mendaftar ulang karena terdata sebagai pegawai negeri sipil aktif. Jadi kita sudah meminta salah satu dari sobat catatan guru, para pejuang CPNS juga di tahun ini yang merelakan nih akunnya untuk kita jadikan sebagai panduan informasi buat teman-teman di seluruh Indonesia. Kita doakan si abang ini menjadi salah satu ASN yang lulus di tahun ini ya. Begitu juga dengan teman-teman yang menonton video ini. Amin. Oke, langsung saja kita ke pembahasan teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang paling penting adalah untuk pendaftaran akun sendiri itu ditutup pada tanggal 21 Juli 2021. Artinya memang masih ada banyak waktu yang teman-teman dapatkan untuk mempersiapkan sesuatunya. Artinya jangan gegabah ya dalam pemilihan formasi, upload data maupun pengisian data-data lainnya. Karena sekali lagi ya teman-teman ya, rentang waktunya masih panjang dan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Lengkapi berkas yang belum ada agar nantinya pada hari penutupan 3 hari sebelum penutupan teman-teman sudah mengakhiri dari resume pendaftaran teman-teman sekalian. Nah, sebagai sharing saja pada tahun 2019 begitu juga dengan saya ya teman-teman. Jadi saya memang nggak langsung mengakhiri resume dari data-data saya. Dan saya baru mengakhiri resume itu sekitar H-3 dari akhir pendaftaran. Jadi kemarin kalau tidak salah itu pendaftarannya di hari Minggu. Kemudian saya mengakhiri resume itu sekitar hari Jumat atau di hari Kamis seperti itu. Jadi saya benar-benar membaca data saya apakah benar, kemudian dokumen-dokumen yang saya upload itu apakah benar atau ada yang keliru. Jadi benar-benar teman-teman cari momen yang terbaik, misalnya di hari Jumat seperti itu ya. Oke. Dan di sini saya akan coba menjelaskan secara detail terkait tentang pengisian mulai dari biodata, kemudian jenis seleksi dan formasi, serta nanti ada penguploadan dokumen. Jadi teman-teman yang kebingungan dalam pengisiannya bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti kita usahakan balas satu persatu dari pertanyaan teman-teman, atau langsung saja DM dari catatangguru.id dan kita selalu standby buat teman-teman ya. Nah, untuk pengisian data sendiri ini sebenarnya teman-teman juga sudah bisa baca ya, bahwasanya untuk keterangannya sudah disampaikan di sini. Misalnya nama ijazah tanpa gelar. Jadi teman-teman lihat saja tuh di ijazahnya. Kemudian ada juga nih terkait tentang alamat KTP. Nah, teman-teman juga sesuaikan yang ada di KTP kalian. Jadi ijazah tersendiri, KTP sendiri. Jangan sampai keliru. Dan untuk tempat lahir ijazah itu memang nggak ada pilihan yang lain ya teman-teman. Yang ada hanya kabupaten. Jadi itu memang benar. Kami juga begitu di tahun 2018 dan di tahun 2019. Jadi nggak ada nama kecamatan, kemudian nggak ada nama daerah, yang ada hanya nama kabupaten. Jadi teman-teman pilih saja nama kabupatennya. Dan di sini sebenarnya teman-teman bisa cek sendiri. Saya yakin semuanya sudah terisi dengan baik ya. Kemudian alamat domisili artinya alamat teman-teman pada saat ini di mana. Kemudian tinggi badan usahakan itu nggak terlalu vital juga. Jadi tapi usahakan data teman-teman yang benar seperti itu. Kemudian akun media jangan lupa. Nah, akun media ini teman-teman misalnya @msandisaputra ini nanti bisa teman-teman dalam kurung Instagram seperti itu. Kalau teman-teman ada Facebook tuliskan juga di Facebook di sini nggak apa-apa, tapi dalam kurung Facebook ya.
Nah, agar nantinya bisa dilihat nih seperti apa akun media teman-teman. Apakah teman-teman sering memposting terkait tentang hal-hal yang tidak baik. Nah, itu juga bisa menjadi penilaian dari tim instansi di mana teman-teman melamar. Apalagi misalnya kalau kejaksaan, misalnya kalau teman-teman melamar di bagian penjaga tahanan. Nah, itu hal-hal track record teman-teman, itu keseharian teman-teman bakal bisa dilihat juga melalui situs media sosial teman-teman. Oke, saya yakin sudah selesai ya biodata, sudah komplit. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Selanjutnya kita ke pilih jenis seleksi. Nah, teman-teman di sini kalian nggak usah bingung ya untuk jenis seleksinya sendiri. Memang di sini hanya ada dua, CPNS dan P3K non guru. Jadi teman-teman yang guru itu bersabar karena ada jadwal tersendiri. Jadi teman-teman pilih ya. Jadi jangan pilih kedua-duanya karena memang nggak bisa sih kalau pilih kedua-duanya. Mau CPNS atau P3K non guru. Nah, misalnya di sini salah satu dari ini data ini adalah CPNS dipilih ya. Jadi rekan kita ini adalah lulusan SMA. Jadi teman-teman nggak usah rendah hati ketika hanya lulusan SMA. Banyak formasi kok untuk lulusan SMA. Nanti kita akan update lagi ke depannya. Jadi teman-teman tetap stay tune ya. Banyak dari kejaksaan, kemudian dari penjaga tahanan dan lain sebagainya teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya kalau sudah teman-teman nanti tinggal pilih selanjutnya di sini. Karena ini sudah diisi, langsung saja saya konfirmasi. Nah, kebetulan yang punya akun ini, Bang Sandi ini memilih formasi Kejaksaan Agung. Oke, jadi teman-teman bisa juga ini menjadi salah satu pilihan karena Kejaksaan Agung ini sepertinya pusat ya teman-teman, dan nanti jumlahnya juga pelamarnya juga bakal banyak, dan ini formasinya banyak banget nih untuk instansi kejaksaan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin beralih atau ingin mengedit, silahkan langsung saja klik ulang sini teman-teman. Nanti bakal ada pilihan formasi baru. Nah, pendidikan, jabatan, nanti teman-teman pilih saja lokasi formasi, nilai teman-teman ya, kemudian tanggal ijazah, nama sekolah, akreditasi dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk keterangannya teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita pilih lagi, sudah jelas ya formasi. Jadi ada CPNS, kemudian ada P3K nantinya. Dan kalau teman-teman pilih CPNS, nanti bakal ada tuh formasi-formasi CPNS yang sudah dibuka. Nah, untuk di tempat kami sendiri di Kota Pontianak, teman-teman, tahun ini tidak ada pembukaan CPNS maupun P3K baik guru maupun non guru karena terhalang atau terhambat anggaran. Nah, semoga saja di tempat teman-teman buka ya. Akan tapi kalian nggak usah khawatir ketika melamar sebagai CPNS. Kalian bisa out dari daerah kalian. Jadi misalnya domisili kalian saat ini di Pontianak, tapi kalian ingin melamar di Kota Bandung misalnya, bisa seperti itu. Nggak masalah ya teman-teman ya. Akan tapi ya memang nanti kan proses seleksinya teman-teman bisa di daerah di mana tempat teman-teman tinggal, domisili terdekat seperti itu ya. Kalau misalnya di Jakarta buka ya berarti teman-teman ke Jakarta, atau misalnya langsung ke Bandung pun juga boleh seperti itu. Semoga saja misalnya di tempat daerah teman-teman itu ada yang membuka tes dari CPNS ini. Amin. Selanjutnya kita ke dokumen. Dokumen ini sangat vital sekali teman-teman ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan jenis dokumen yang dipersyaratkan. Di sini juga ada ya, ada ukuran maksimal, kemudian bentuk filenya seperti apa, apakah PDF, apakah JPEG. Jadi teman-teman benar-benar harus meneliti apa yang diminta oleh instansi tempat teman-teman melamar. Misalnya yang pertama ini adalah scan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung di Jakarta. Format surat lamaran dapat diunduh pada halaman website bla bla bla, diketik dan ditandatangani dengan pena warna biru dan ditempel materai 10.000. Ini jelas banget ya teman-teman, dan ini sepertinya keringanan bagi teman-teman. Kalau kami dulu itu ditulis tangan untuk surat lamarannya. Kalau di kejaksaan ini teman-teman bisa lihat hanya diketik, jadi kelihatan lebih rapi seperti itu. Kemudian juga banyak nih teman-teman, nah seperti ini. Jadi di kejaksaan ini mempersyaratkan scan sertifikat komputer minimal program Microsoft Office
ukuran maksimal 1000 KB dan PDF. Nah, ini kan teman-teman sebelumnya nggak ada persiapan ya. Cari aja lembaga-lembaga pelatihan Microsoft Office yang teman-teman bisa ikuti dalam waktu singkat. Misalnya dalam 1 minggu teman-teman sudah bisa dapat sertifikatnya. Atau juga teman-teman bisa, kalau di alumni program prakerja itu kan banyak tuh lembaga-lembaga pelatihan tuh. Nah, teman-teman searching saja yang menyediakan program Microsoft Office. Jadi dalam 1 hari teman-teman sudah bisa tuh mendapatkan sertifikat Microsoft Office untuk memenuhi persyaratan dari instansi kejaksaan ini. Jelas ya teman-teman? Atau misalnya di daerah kalian itu ada yang membuka, lebih baik lagi. Dan ini teman-teman juga banyak yang keliru, jangan sampai foto latar belakangnya beda dengan yang dipersyaratkan. Di sini jelas bahwasannya pas foto terbaru dengan latar belakang merah, teman-teman, ukuran maksimal 300 KB JPEG. Jangan teman-teman mengupload foto-foto lain atau salah upload. Nah ya, kalau salah upload sih nggak masalah, nanti bisa diunggah ulang di sini. Oke, kalau sudah terunggah maka akan tampil lihat ini. Jadi kalau lihatnya belum berwarna hijau, maka teman-teman belum mengunggah, seperti itu. Jadi ini bisa teman-teman klik dan bisa teman-teman pastikan apakah yang kalian upload itu benar-benar data yang dibutuhkan atau bukan, seperti itu ya. Oke, dan kalau sudah, nanti teman-teman ke resume saja seperti ini. Dan nanti dicentang tuh bagian-bagian yang teman-teman anggap sudah clear dan menjadi data resmi dari teman-teman sekalian. Tapi jangan diakhiri dulu ya, nanti kita cek dulu ini. Kita cek ya teman-teman ya. Jadi yang belum buat akun, silahkan teman-teman buat akun, karena sangat mudah. Kalau untuk buat akun, teman-teman bisa klik langsung saja di sini, buat akun di sini. Nanti tinggal isi nomor KK, kemudian nomor nick kalian, KTP, nomor HP, nama sesuai KTP. Nah, nanti tuliskan captcha dan ikuti aja arahan berikutnya. Oke, di sini sudah masuk ya. Jadi teman-teman nanti dicentang saja pada bagian yang ini misalnya. Nah, ini dicentang saja. Nah, seperti itu. Oke, nanti bakal ada selanjutnya pada bagian bawah di sini. Nah, oke, kemudian ini kan belum diupload nih. Nah, jadi nanti kalau sudah diupload dikasih centang-centang saja di bagian samping-sampingnya. Semuanya ya, semuanya yang ada kotak kecil ini. Jadi teman-teman centang semuanya. Kalau nggak semuanya tercentang, maka nanti bakal nggak bisa lanjut, seperti itu. Oke, semoga jelas videonya. Intinya sembari teman-teman melakukan pendaftaran, mengumpulkan persyaratan, teman-teman juga wajib mempersiapkan diri. Salah satu lembaga pelatihan yang kami rekomendasikan buat sobat catatan guru pejuang ASN tahun ini adalah Ayu CPNS, karena ini lembaga pelatihan yang saya ikuti juga di tahun 2019, teman-teman. Langsung saja teman-teman ke menu pembelian, beli paket SKD di sini. Kemudian nanti teman-teman diarahkan ke beberapa jenis. Saya rekomendasikan yang murah saja, teman-teman, yang premium atau yang platinum. Tapi yang premium saja, nggak sampai 100.000 teman-teman, dengan menggunakan kode referral catatan guru hanya teman-teman mendapat seperti ini ya, catatan guru. Nanti bakal teman-teman dapat potongan harga sebesar 25.000. Jadi yang awal harganya 124, teman-teman hanya membayar 99.000 saja. Dan teman-teman sudah banyak dapat benefit kok, mulai dari materi SKD terupdate, tryout premium SKD sistem CAT, pembahasan tryout lengkap, analisa statistik dan hasil tryout, kemudian latihan soal SKD, TWK, TIU dan TKP. Komplit banget, bukan nggak hanya sampai 100 ya teman-teman ya. Jadi hanya 99.000 saja. Terus teman-teman, sebelum harganya naik, biasanya kalau sudah mendekati pasti harganya naik. Dan yang paling penting, masa aktifnya 1 tahun. Oke, nanti tinggal dibeli saja sekarang dan bayar di rekening yang disampaikan atau yang diminta dari sistem Ayu CPNS ini. Oke teman-teman, semoga penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman yang merasa ada kekeliruan atau pertanyaan atau yang menjanggal dalam pengisian identitas, jenis seleksi, informasi, biodata dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Next video kita juga akan bahas terkait tentang informasi-informasi yang teman-teman bisa lamar, update terbaru tentunya.
agar nantinya bisa menjadi pertimbangan. Oke, dan kita nanti berikan tips juga teman-teman bisa lolos di tahun CPNS 2021. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.